فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 196 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qal rafa'a Ibnu Abbas hadzal hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa dzalika indi. Fa'ilnya berarti yang mana? Yang demikian itu membenarkan, anna Muawiyah, yang membenarkan itu bagi saya adalah Muawiyah sami'a Ibnu Abbas yuhaddisu hadzal hadis. Dia menyampaikan hadis ini fa angkara alaihi ayyakunal fir'auni alladzi afsha ala Musa amral qatil alladzi qatal. Beliau mengingkari bahwasanya pengikut Firaun itulah yang menyebarkan masalah orang yang dibunuh oleh Nabi Musa. Qal kaifa yufshi alaih walam yakun alima bih. Bagaimana dia yang menyebarkan berita itu padahal dia tidak tahu. Wala dhahara alaihi. Dhahara ala sih mengetahui ya, dia tidak mengetahui. Illal Israili alladzi hadara dzalik, kecuali Bani Israel yang menghadiri peristiwa itu. Fa ghadiba Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas marah. Fa akhadha bi yadi Muawiyah, memegang tangan Muawiyah. Fangtalaqa ila Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, berangkat ke Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Faqala lahu ya Aba Ishaq, hal tadhkuru yauma hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatili Musa. Apakah Anda ingat hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang dibunuh oleh Musa? Alladzi qatal min ali Fir'aun al-Israili alladzi afsha alaihi amil Fir'auni. Orang dari Bani Israel ataukah dari pengikut Fir'aun? Qal innama afsha alaihil Fir'auni bima sami'a al-Israili. Hanyalah yang menyebarkan itu orang Fir'auni dengan apa yang dia dengar dari Israili. Alladzi syahida dzalik. Berdasarkan apa yang didengar dari orang Israili yang menyaksikan peristiwa itu wahadharah dan menghadirinya. Hakadha saqa hadzal hadis al-Imamun Nasa'i. Demikianlah yang riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa akhrajahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim fi tafsiraihima min hadis Yazid bin Harun. Wal asbah wallahu alam annahu mauquf. Yang lebih mirip wallahu alam ini mauquf. Wa kaunuhu marfu'an fihi nadhar. Masalah marfu' ini harus diperiksa lagi kata Imam Ibnu Katsir. Wa ghalibuhu mutalaqqa minal Israiliyat, mayoritasnya diambil dari Israiliyat. Wa fihi syai'un yasirun musarrahun bi raf'ihi fi asna'il kalam. Di dalamnya ada sedikit perkara yang terang-terangan disebutkan itu dari Nabi di tengah-tengah kalam. Wa fi ba'di ma fihi nadharun wa nakarah. Di sebagiannya harus diperiksa lagi dan ada kemungkaran. Wal aghlab annahu min kalam ka'al al-ahbar. Mayoritasnya dari ucapan Ka'ab. Waqad sami'tu Syaikhun al-Hafidz Abul Hajjaj al-Mizzi yaqulu dzalik. Kesimpulannya apa? Hadis ini dhaif. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kemudian kita masuk ke muka surat 97, dzikru bina'i qubbatiz zaman. Dibinanya kubah zaman. Qala ahlul kitab wa qad amara Allahu Musa alaihi salam bi amali qubbatin min khashabis syamsar. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengerjakan atau membuat kubah dari kayu syamsar, wa juludil an'am, dan kulit ternak, wa sya'ril aghnam, berarti apa? Bulu kambing. Wa amara bi zinatiha bil harir, memerintahkan untuk dia dihiasi dengan sutra al-musabbaq yang dicelup, diwarnai. Wa dzahab, dan juga emas, wal fiddah, perak, ala kaifiyatin
mufassalatin inda ahlil kitab, dengan tata cara yang diperinci oleh ahli kitab. Tapi mereka banyak merubah-rubah kitab suci, jadi tak tahu kita betul atau tidak betul. Walaha asyru suradiqat. Dia ada 10. Suradik adalah sisi-sisi, 10 sisi. Tulukul liwahidin samaniyatun wa isruna dhira'an. Panjang masing-masingnya, masing-masing sisi itu adalah 28 hasta. Wa arduhu arba'atu adru'. Lebarnya ada 4 hasta. Walaha arba'atu abwab. Dia memiliki 4 pintu. Wa atnabun min harir. Baik. Atnab itu apa berarti ya? Aduh. Dari supra. Cuma atnab apa? Tak tahu. Wa di maks musabbaq. Ada catatan kaki kah di bawah sini? Enggak dikasih catatan kaki ya. Untuk informasi-informasi gitu dari muhakkiknya. Walaha rufuf. Dia memiliki rak-rak. Wa sofaih. Sofaih yaitu lapisan-lapisan. Min dahabin wa fiddah, dari emas dan perak. Walikulli zawiyatin baban, di setiap sisinya ada 2 pintu. Wa abwabun ukhar kabirah, ada pintu-pintu yang lain yang besar. Wa suturun, ada langsir-langsir, ya tirai, min haririn musabbaq, dari sutra yang diwarnai. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, mimma yatulu dzikruh, yang panjang penyebutannya. Wa bi amali tabut, juga diperintahkan untuk membuat kotak. Min khashabis syimsar, syimsar atau syamsar, dari kayu syamsar. Wa yakunu tuluhu dhira'aini wa nisfan, panjangnya 2,5 hasta. Wa arduhu dhira'ain, lebarnya 2 hasta. Wa irtifa'uhu dhira'an wa nisfan, tingginya adalah 1,5 hasta. Wa yakunu mudabbaban, yaitu mudabbab, yaitu apa, disambung bidhahab al-khalis, mungkin apa, sisi-sisi kayunya disambung dengan emas murni. Min dakhilihi wa kharijih, dalam dan luarnya. Walahu arba'u hilak, ada 4 gelang. Fi arba'i zawayah, di 4 sisinya, mungkin untuk dipegang, untuk jadi pegangan ya, di keempat sisinya. Wa yakunu ala hafataihi, di kedua tepinya, apa ini, karubian. Allah, karubian pun apa tak tahu. Min zahab, dari emas. Ya'nun, yang mereka inginkan adalah sifata malaka ini bi ajnihatin, sifat 2 malaikat dengan sayap-sayap, yang dikatakan malaikat karobiyun, tapi semua hatinya dhaif, cuma asal dari karobian apa. Wa huma mutaqabilan, kedua malaikat itu saling berhadapan. Sana'ahu rajulun ismuhu Bisliyal, gitu kah? Bisliyal, entah, tak tahu cara bacanya. Wa amarahu an ya'mala ma'idatan, dan memerintahkan kepadanya untuk membuat ma'idah, yaitu hidangan atau mungkin pinggan besar, min khashabis syamsar, dari kayu syamsar. Tuluha dhira'an, panjangnya 2 dhira'. Wa arduha dhira'un wa nisf, 1,5 hasta. Walaha dibabul dhahab, ya ada sambungan dari emas. Wa iklilu dhahab, dan ada lingkaran emas. Iklil adalah lingkaran atau mahkota yang mengelilingi kepala. Apa ini? Bi syafatin murtafi'ah. Syafa artinya bibir. Ini membuat apa sih? membuat apa ini, semacam pinggan besar, tapi ada syafahnya, ada bibirnya. Wa bi iklil min dhahab, bi iklil dengan lingkaran emas. Wa arba'u hilak, ada 4
Ada 4 gelangnya, min nawahiha dari sisi-sisinya, min dahab dari emas juga, kharazahu mislu rumman, kharazuhu. Ada yang mengatakan kharaz adalah kancing, yaitu apa? Butang, tapi tak tahu apakah sesuai. Banyak yang harus dicari nih ya, bertahap kayak gini. Semuanya Israel ya. Bagaikan rumman, yaitu delima, min khosyab dari kayu, mulabbasin dahaban yang dilapisi dengan emas. Kemudian wa'mal sihafan, buat juga pinggan-pinggan, wa masofia. Masofia itu tak tahu. Banyaknya lah kata-kata yang susah nih. Wa qisaan, qus'ah adalah hamparan untuk meletakkan makanan. Biasanya dari kulit kah atau kain. Kalau sekarang ya plastik. Thayyib, alal maidah, di atas maidahnya. Wasna manaratan min dahab, buat menara dari emas. Tak tahu cerita sampai kayak gini ya. Duliya fiha situ qasabat, dihulurkan ke dalamnya ada 6 pipe qasabat min dahab, pipe-nya dari emas. Untuk apa ini semua? Tak tahu. Min kulli janibin, di setiap sisinya salas, ada 3 pipe. Ala kulli qasabatin salasu surut, di setiap pipe-nya itu ada 3 pelita. Wal yakun fil manarah arba'u qanadil, hendaknya di menaranya itu ada 4 lentera. Wal takun hiya wa jami'u hadhil aniyah min qintarin min dahab, hendaknya benda-benda tadi dan semua bejananya itu adalah dari kintor. Kintor sendiri perhiasan, min dahab dari emas. Sona adzalika bisliyal aidon, bisliyal membuat itu juga. Wa huwa alladzi amilal matbah aidon, dia juga yang membuat tempat penyembelihan. Wa nasaba hadhil qubbah, ini siapa sih? Bislil kah? Bisliyal. Dia memancangkan kubah ini awwala yaumin min sanatihim, di awal hari dari tahun mereka. Wa huwa awwalu yaumin minar rabi, hari pertama dari musim semi. Wa nasaba tabut syahadah, menancapkan tabut syahadah. Wa hiya wallahu a'lam al-madkur fi qouli ta'ala inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Sesungguhnya tanda kekuasaan Talut di zaman Nabi Dawud adalah kalian akan didatangi oleh tabut fihi sakinah, di dalamnya ada ketentraman, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa dari yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, dipikul oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada tanda untuk kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tapi tak tahu dengan perincian yang sampai macam itu. Wa qad busita hadzal fasal ini telah dijabarkan fi kitabihim mutawwalan jiddan, dalam kitab mereka sangat panjang, dan itu selalu ahli kitab ketika membahas masalah apa itu anjing Ashabul Kahfi dibahas sangat rinci. Ketika membahas tentang apalagi itu kapalnya Nabi Nuh dibahas sangat rinci. Tapi masalah tauhid, masalah sunnah Nabi nggak dibahas panjang lebar, malah dirubah-rubah. Lalu apa gunanya informasi yang tak berguna tentang data-data yang serinci itu? Manfaatnya untuk iman tak ada juga. Wa fihi syara'i'ul lahum, di dalam tabut itu ada syariat-syariat milik mereka. Wa ahkam, hukum-hukum yang tahu-tahu akan dirubah oleh Bani Israel. Wa sifatu qurbanihim, yaitu sifat cara mereka berkorban. Wa kaifiyatuh, tata caranya. Wa fihi anna kubbataz zaman, di dalam hukum mereka disebutkan kubah zaman kanat maujudatan qabla ibadatihimul ijl, itu ada sebelum mereka menyembah patung anak lembu. Berarti dibuatnya waktu peristiwa apa ya?
Apakah mereka ada di lembah Taih atau bagaimana? Atau ketika mereka setelah meninggalkan kaum yang iktikaf di patung-patung mereka, bagaimana setelah ada ini semua dengan syariat Allah, dengan itu malah masih mencari Tuhan yang lain? Ini memang entah benar entah salah, tetap buruk sekali kualiti Bani Israel tersebut yang masih menyembah yang lain, padahal sudah ada tanda-tanda dari Allah macam ini. Alladzi huwa mutaqaddimun ala maji'ihim Baitul Maqdis, yang mana penyembahan anak lembu itu lebih dulu ada sebelum mereka tiba di Baitul Maqdis. Wa annaha kanat lahum kal Ka'bah, dan bahwasanya apa tadi itu? Entah. Yaitu dipanggil apa tadi? Kubatuz zaman, bagi mereka bagikan Ka'bah. Yusalluna fiha wa ilaiha, salat ke arah situ dan ke situ. Walaupun tak tahu betul atau tidak. Kenapa mereka meninggalkan Ka'bah dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim? Kenapa tidak ke arah Nabi Ibrahim, ke arah Ka'bahnya Nabi Ibrahim? Padahal mengatakan Ibrahim dari golongan kami. Sebagaimana Nasara bilang gitu. Baik. Wa yataqarrabuna indaha, mereka berkorban atau mereka mencari kedekatan pada Allah di Kubatuz Zaman. Wa anna Musa alaihissalam kana idza dakhalaha yaqifuna indaha, dan bahwasanya Musa jika memasukinya orang-orang akan berdiri di situ. Wa yangzilu amudul ghamam, akan turun tiang ghamam, yaitu apa? Mendung, ala babiha, di pintunya. Wa yakhiruna inda dzalika sujjadan lillah, ketika itu mereka sujud kepada Allah. Gimana setelah itu malah masih mencari patung anak lembu lagi atau apa? Ceritanya serba aneh dan buruk. Allah Azza wa Jalla, wa yukallimullahu Musa alaihissalam, Allah mengajak Musa bicara di Baituz Zaman, Kubatuz Zaman, tak tahu. Min dalikal amudil ghamam, Allah bicara dari tiang mendung itu. Alladzi huwa nur, yang mana tiangnya berupa cahaya. Wa yukhatibuhu wa yunajih, mengajaknya bicara dan bisik-bisik. Mustahil Bani Israel setelah lihat ini semua malah masih mencari Tuhan yang lain. Ini terlalu aneh ceritanya itu. Masih tidak kenal Allah. Entah betul entah salah cerita itu, tapi memang serba aneh. Wa ya'muruhu wa yanha, memberinya perintah, memberinya larangan. Wa huwa waqifun inda tabut, dia berdiri di dekat tabut itu. Samidun ila ma baina al-karobiyain. Samid yaitu menengadahkan tangan, menghulurkan tangan ke di antara dua malaikat itu. Fa idza fusilal khitab, kalau ketika pembicaraan telah diselesaikan, yukhbiru Bani Israel, maka Musa akan mengkabarkan pada Bani Israel bima auhahullah, tentang apa yang Allah wahyukan Azza wa Jal ilaihi, kepada Musa, minal awamiri wan nawahi, berupa perintah dan larangan. Wa idza tahakamu ilaihi fi syai', jika mereka berhakim kepada Nabi Musa dalam suatu perkara, laisa indahu minallahi fihi syai', dalam keadaan Nabi Musa belum mendapatkan suatu keterangan dari Allah tentang itu, yaji'u ila kubatiz zaman, Musa akan datang ke kubah zaman. Wa yaqifu inda tabut, berdiri di dekat tabut. Wa yasmudu yaitu apa? Menghulurkan kedua tangan. Lima baina zainika al-karobiyin, ke arah di antara dua patung malaikat tadi. Entah betul atau tidak. Fayatihil khitab, lalu datang pembicaraan. Bima fihi faslu tilkal hukumah, di dalamnya ada keputusan dari masalah kehakiman tadi. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Entah cerita yang terlalu Israiliyat ya. Ada lagi ya? Tak tahu. Kata mereka ada ditanam di bawah Masjidil Aqsa, makanya mereka ingin merebut Masjidil Aqsa untuk membongkar. Karena masjid tetap masjid, harus dirubah jadi Haikal Dawud dan sebagainya lah kata mereka. Jadi memang mau dibongkar, alasannya itu.